Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Baik, saya kembali lagi ke Mas Bima. Mas Bima, tadi seperti yang Anda sampaikan, jika kemudian alasannya adalah pemerintah mengerahkan PPN terhadap sembako untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Jika kemudian dilihat dari efisiensi dari bagaimana sebetulnya biaya pengawasan yang harus dilakukan, ini kemudian bukan sebuah opsi yang menarik lah. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana sebetulnya pemerintah menerapkan PPN di sektor-sektor yang lain, di luar sektor bahan kebutuhan pokok, sektor mana yang sebetulnya lebih siap lah jika mau dilakukan perluasan objek PPN ini? Ya, saya coba membantah dulu narasi dari Kementerian Keuangan ya, misalnya terkait dengan PPN harus diperluas demi keadilan. Salah satunya dengan contoh tadi daging wagyu. Nah ini juga filosofi dari PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, yang artinya setiap ada kenaikan nilai karena ada proses pengolahan, maka di situ dikenakan PPN. Dulu sembako tidak dikenakan PPN karena masih barang mentah, salah satu argumennya. Nah sekarang daging wagyu itu kalau belum jadi stik nggak boleh kena PPN gitu, karena itu menyalahi dari namanya pajak pertambahan nilai. Kalau pengen mengejar kemudian masalah keadilan dan ketimpangan, yang dikenakan bukan PPN, tapi kita sudah punya instrumen yang namanya bea masuk. Karena yang namanya daging wagyu itu daging impor, jadi kenapa bea masuknya kemudian tidak dinaikkan, itu satu. Yang kedua, barang mana yang lebih tepat dikenakan objek pajak ya, termasuk juga cukai. Saya nggak pengen PPN sebenarnya terlalu diutak-atik, karena ini sensitif sekali ke daya beli. Tapi ada misalkan terkait dengan cukai ya, cukai ini kita cuma 3, alkohol, etil alkohol, dan rokok. Padahal negara lain di ASEAN saja sudah punya 10 jenis barang kena cukai, termasuk minuman bermanis ya, misalnya. Jadi kita bisa perluas objek cukai yang lainnya, pajak misalnya, pajak warisan, itu harusnya bisa dikenakan tarif yang lebih tinggi. Kita setuju dengan pemerintah terkait dengan PPh penghasilan di atas 5 miliar rupiah, itu harusnya dikenakan PPh 35%, kalau perlu 40-45%. Artinya banyak opsi lain dibandingkan mengutak-atik terkait dengan PPN. Nah ini menurut saya argumentasi dari pemerintah agak kontradiksi, karena PPN pajak pertambahan nilai, bukan kemudian memajaki barang yang masih dalam bentuk mentah. Itu yang perlu diluruskan ya dari pernyataan staf khusus Menteri Keuangan. Baik, oke.